Selamat pagi dan shalom. Sidang jemaat yang sama dikasihi oleh Tuhan, segala puji dan syukur kepada Allah Tritunggal yang telah menyatakan dirinya dan kasih-Nya melalui penciptaan, penebusan dan pemeliharaan yang sungguh mulia. Kita berkumpul di sini untuk bersama-sama merayakan ibadah hari Minggu di bawah sorotan tema ucapan yang berhikmat. Mari kita memuji dan memuliakan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nyanyian rohani 97 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Jemaat kekasih Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepada kamu dari segala orang kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus memenuhi kamu. Sejahteralah kita semua. Haleluya. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam menjalani hidup karunia Tuhan, seringkali kita terjebak, bahkan jatuh dalam kenikmatan duniawi yang membuat kita lupa akan status kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Allah. Kehidupan yang harusnya berfokus pada Kristus, kini justru mengecewakan Tuhan dan tidak hidup dalam kekudusan. Mari dalam kerendahan hati kita datang kepada Tuhan, mengaku dan memohon pengampunan-Nya. Ya Tuhan, kami sadar bahwa padamu ada kasih dan pengampunan. Ampunilah kami karena dosa yang kami perbuat. Sucikanlah kami yang berdosa ini. Tuntunlah kami untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Kita menyanyi, Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku
Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Amin. Mari mendengarkan petunjuk hidup baru. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Amin. Kita bermazmur dari Mazmur 19 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-15. Kita baca secara berbalasan. Taurat Tuhan itu sempurna, peraturan Tuhan itu teguh, Memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. titah Tuhan itu tepat, Menyukakan hati. perintah Tuhan itu murni, Membuat mata bercahaya. takut akan Tuhan itu suci, Tetap ada untuk selamanya. hukum-hukum Tuhan itu benar, Adil semuanya. lebih indah daripada emas, Bahkan daripada banyak emas tua. dan lebih manis daripada madu. Bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Jangan mereka menguasai aku. Maka aku menjadi tak celah. Dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan Ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Amin. Mazmur 118 ayat 9. Tibalah saatnya kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita siapkan pembacaan kita yang pertama dari kitab Amsal, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-33. Bacaan kita yang kedua dari kitab Yakobus, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Dan bacaan kita yang ketiga dari kitab Injil Markus, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-27 hingga ayatnya yang ke-30. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu yang boleh kami alami
di sepanjang seminggu yang telah kami lewati. Dan saat ini ya Tuhan, Engkau telah memberikan kami kesempatan di hari Minggu, hari yang Engkau kuduskan bagi kami semua, untuk kami boleh datang beribadah kepadamu. Walaupun Tuhan, kami beribadah melalui atau di rumah kami masing-masing, tetapi itu tidak menjadi penghalang bagi kami semua untuk datang bersekutu menyembah Engkau. Dan saat ini ya Tuhan, kami semua akan membaca, akan merenungkan firman-Mu. Kuasailah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Mampukan kami ya Tuhan, berikanlah kami hikmat daripadamu, agar kami semua boleh memahami firman-Mu ini dengan baik dan benar. Dan biarlah ya Tuhan, firman-Mu ini dapat menjadi suluh dan pedoman di dalam setiap langkah kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan yang pertama dipilih dalam kitab Amsal pasalnya yang pertama ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Nasihat hikmat. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya, di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka, dan mereka menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang yang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari Yakobus 3 ayatnya yang pertama sampai dengan 12. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya.
Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Amin firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Bacaan kita yang ketiga dari kitab Injil Markus, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-27 hingga ayatnya yang ke-30. Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari keseluruh pembacaan kita pada saat ini, kita akan bersama-sama merenungkan di dalam satu tema, yaitu ucapan yang berhikmat. Ucapan yang berhikmat, kada kakinaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, lidah merupakan salah satu anggota tubuh yang kecil. Namun seringkali kita kurang bisa mengendalikan lidah kita
sehingga tanpa kita sadari, kita telah mengucapkan atau kita telah mengeluarkan kata-kata yang sangat menyakitkan buat orang lain. Salah menggunakan lidah kita, maka itu juga dapat menjadi malapetaka buat kita. Tetapi jika kita benar dalam mempergunakan lidah kita, maka itu juga dapat menyelamatkan banyak orang. Oleh karenanya, dalam situasi apapun kita harus berhikmat dalam berkata-kata. Lidah yang menyampaikan ucapan-ucapan yang berhikmat akan nampak dalam perbuatan yang benar, dan perbuatan yang benar akan selalu bergerak dengan mengharapkan hikmat dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan selalu mendorong hidup kita untuk selalu berupaya mengucapkan, mengutarakan, melakukan segala sesuatu dengan benar, dan terus-menerus memperkatakan maksud Allah dengan cara menghidupkan firman Tuhan dalam hati kita, dalam pikiran kita, sehingga membuat kita berhikmat dalam berkata-kata. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bacaan utama kita saat ini terambil dari Yakobus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Surat Yakobus ditulis bagi orang Kristen Yahudi yang tersebar di seluruh penjuru kekaisaran Romawi. Dan konteks pada surat Yakobus, secara khusus pada pasalnya yang ketiga, Yakobus memfokuskan suratnya pada para pengajar di jemaat Yahudi. Pada masa itu, seorang pengajar memainkan peranan yang penting dalam kehidupan gereja mula-mula, selain rasul dan juga para nabi. Pengajar jemaat mula-mula, mereka diberikan tugas penting dalam menyampaikan ajaran kekristenan. Karena pada masa itu tidak banyak orang yang bisa membaca, maka posisi guru menjadi sangat penting dan mendapat kedudukan yang tinggi dalam masyarakat. Dan hal inilah yang mendorong Yakobus untuk menekankan konsekuensi yang akan dihadapi oleh seorang guru, karena elemen utama dalam mengajar adalah lewat perkataannya. Yakobus menekankan tentang pentingnya mengendalikan lidah, yakni perkataan. Dan apabila perkataan yang dikeluarkan adalah perkataan yang membangun, tentu akan membawa dampak yang baik. Namun apabila sebaliknya, tentu hal ini membawa pula dampak yang negatif jika kita tidak dapat mengendalikan perkataan atau ucapan yang kita keluarkan. Itulah mengapa mengendalikan lidah menjadi bagian yang penting untuk kita lakukan. Karena barang siapa bisa mengendalikan lidahnya, bisa mengendalikan ucapannya, maka ia juga bisa mengendalikan dirinya. Dalam keseluruhan adalah dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Yakobus dalam pembacaan kita saat ini juga menggambarkan lidah dengan api. Yang keduanya
bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang berguna dalam hidup manusia, tetapi sekaligus juga bisa membinasakan jika tidak dimanfaatkan secara baik. Namun yang paling utama adalah lidah manusia terutama digunakan untuk memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, walaupun dengan lidah manusia juga bisa mengutuk sesamanya manusia. Karena itu dibutuhkan hikmat untuk mengendalikan ucapan-ucapan lidah, mengendalikan perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita, terutama saat mengucapkan kata-kata yang bijaksana yang dapat menyenangkan Tuhan dan juga menyenangkan sesama. Karena segala yang berasal dari Allah pasti mendatangkan kebaikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, firman Tuhan saat ini hendak mengajarkan kita beberapa hal, yaitu yang pertama adalah orang yang berhikmat tidak akan menggunakan lidahnya mengeluarkan ucapan-ucapan yang dapat menjatuhkan orang lain, melainkan ia akan menggunakan lidahnya menaburkan pengajaran dengan kasih kepada semua orang. Kita juga menyadari bahwa sangat sulit dari hati yang pahit bisa keluar perkataan yang menguatkan, tetapi hati yang berhikmat akan mendorong terpancarnya ucapan-ucapan yang berhikmat melalui lidah yang keluar dari mulut kita. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita juga diingatkan bahwa jangan pernah kita merasa paling berhikmat jika kehidupan kita jauh daripada Tuhan. Walaupun kita memiliki kepintaran yang kita miliki, kita memiliki keahlian tertentu yang kita punya, tetapi tanpa hikmat dari Tuhan, semuanya tidak memberi makna. Lalu yang kedua, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa hikmat membuat kita bertahan menangkal bentuk-bentuk pencobaan. Karena itu, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita membutuhkan hikmat dari Tuhan sebagai dasar untuk tetap berjalan di dalam rencananya. Kita harus waspada, oleh karena ketika kita berupaya mengucapkan atau mengeluarkan ucapan-ucapan yang berhikmat untuk menyampaikan firman Tuhan, maka pada kesempatan itu pula lah iblis bergerak untuk melarang dan mengganggu kehidupan manusia mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupannya. Lalu pesan firman Tuhan yang ketiga hendak mengajarkan kita semua bahwa Allah adalah sumber hikmat. Allah adalah sumber hikmat. Oleh karena itu, takutlah akan Tuhan, sang sumber hikmat itu, dan teruslah menjadi pribadi yang berhikmat dengan kita memperkatakan ucapan yang berhikmat yang keluar dari mulut kita. Memang kelihatannya tidak semudah untuk dikatakan, namun percayalah, bukan kekuatan kita yang mampu mengontrol Tuhan, tetapi kita memohon supaya Allah lah yang senantiasa mengontrol setiap perkataan kita, setiap ucapan yang kita keluarkan dari mulut kita, supaya melalui perkataan kita, melalui ucapan kita,
banyak orang yang diberkati Allah dan hidup kita dapat memuliakan namanya. Terpujilah Tuhan dan firman-Nya. Haleluya. Amin. Kita bersaat teduh. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah menyapa kami. Firman-Mu yang terus mengajar kami bahwa hikmat dari Tuhanlah yang akan selalu mendorong hidup kami untuk selalu berupaya mengucapkan dan melakukan segala sesuatu dengan benar. Dan kami boleh terus-menerus memperkatakan maksud Allah dengan cara kami menghidupkan firman Tuhan dalam hati dan pikiran kami, sehingga membuat kami berhikmat di dalam berkata-kata. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama dengan seluruh orang percaya di seluruh tempat dan zaman. Mari kita mengikrarkan pengakuan kita melalui pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menyanyi damai di dunia dan kitalah dutanya. Di dunia dan
Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita pada akta persembahan, kita dituntun firman Tuhan yang terambil dari Amsal 3, ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. PKJ 213. Apakah yang kau lakukan bila kau sedang gembira? Apakah yang kau nyatakan bila duka mencekam? Janganlah engkau terlena rasa riang memabukkan, atau larut dalam duka ketika datang cobaan. Kini hidup berkat Tuhan yang berlimpah tak terkira, meskipun dalam cobaan ucap syukur padanya. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada saat ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan kami semua boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu ya Tuhan, biarlah dapat menjadi kekuatan bagi kami semua. Biarlah kami semua boleh mengucapkan perkataan kami dengan penuh hikmat, supaya ya Tuhan, melalui perkataan yang kami katakan, banyak orang yang diberkati oleh Allah, dan hidup kami senantiasa boleh memuliakan nama-Mu. Mampukanlah kami ya Tuhan, supaya kami di dalam kehidupan kami selalu rindu untuk bersama-sama membaca, merenungkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, dalam ibadah kami pada saat ini Tuhan, kami datang berdoa kepadamu bagi seluruh kehidupan warga jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau memberkati mereka semua ya Tuhan, di dalam rumah tangga masing-masing anggota jemaat-Mu, sebagai orang tua, sebagai anak. Tuhan kiranya memberikan selalu kekuatan kesehatan. Berkati jemaat Tuhan di dalam pekerjaan mereka masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan agar boleh menjalankan setiap pekerjaan tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan kepada mereka semua dengan penuh tanggung jawab. Jemaat Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan, di dalam pendidikan mereka, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kepintaran, akal budi, sehingga boleh bersekolah dengan baik, boleh menuntut ilmu dengan baik. Biarlah Tuhan setiap harapan, cita-cita yang mereka harapkan, itu semua Tuhan boleh memberkati. Bapa di sorga, kami datang berdoa kepadamu bagi kehidupan anggota jemaat-Mu di dalam pergumulan mereka. Kami berdoa ya Tuhan bagi jemaat Tuhan yang sakit. Kami terus mendukung di dalam doa Bapak Yunus Pakiding, Alfrianto, Ibu Ludia Tasik, Selvi, Ibu Maria Hendrik Seba, Bapak Ruben Rata, Bapak Paulus KS, Ibu Agnes Melati, Ibu Simon Lomo, Esra Rimbawan, Nyonya Marta Sampewai, Reski Mase,
Bapak Benyamin Rantelili, Satrio Ruba, Bapak Guntu Ada, Ibu Heni Sempa, Ibu Lina Salapu, Mama Yola dan anak kekasih Yola, Nenek Winnie, Nenek Septi di Toraja, dan keluarga Bapak P. Sulebunga, keluarga Bapak Domingus, keluarga Ibu Adriani Singkala, dan mungkin ada jemaat Tuhan yang lainnya yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, tapi Tuhan tahu mereka sedang bergumul karena sakit penyakit yang mereka derita. Ya Tuhan, hadirlah di dalam kehidupan mereka. Engkau menjamah setiap rasa sakit yang mereka rasakan. Biarlah ya Tuhan, dari pengobatan yang mereka terima, baik itu di rumah maupun di rumah sakit, makanan dan minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi, biarlah ya Tuhan, dari kesemuanya itu kesembuhan mereka boleh rasakan di dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu buat jemaat Tuhan yang tidak kuat lagi di dalam masa tuanya. Kami berdoa bagi Ibu Osupka dan Bapak S. Rantesalu, Tuhan yang akan terus memberkati kehidupan warga jemaat-Mu ini, memberikan selalu kesehatan, kekuatan, sukacita dan damai sejahtera di dalam mereka menjalani masa tua mereka. Bapa di sorga, kami berdoa ya Tuhan bagi warga jemaat-Mu yang boleh bersukacita atas pertambahan usia kelahiran dan usia pernikahan di sepanjang seminggu ke depan ini. Tuhan kiranya terus memberkati mereka semua. Apapun yang mereka harapkan, yang mereka lakukan, kiranya Tuhan memberkati. Biarlah ya Tuhan, penyertaan-Mu dan berkat-berkat Tuhan senantiasa mengalir di dalam kehidupan mereka. Dan ingatkan mereka ya Tuhan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Bapa di sorga, kami berdoa ya Tuhan bagi para pelayan-pelayan Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu, Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis Gereja, pengurus OIG, dan juga bagi koster dan tata usaha. Tuhan yang akan terus memberkati kami semua, memberikan kami kekuatan, kesehatan, hikmat dari Tuhan, agar kami semua boleh mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepada kami semua dengan penuh sukacita. Dan biarlah ya Tuhan, dari pelayanan kami ini, nama Tuhanlah yang senantiasa kami puji dan kami muliakan. Bapa di sorga, kami berdoa ya Tuhan, bagi pemerintah kami, dari pelosok hingga ke pusat, kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan, kesehatan, kebijaksanaan di dalam pemerintah kami, di dalam mengangkat tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan kepada mereka semua. Secara khusus ya Tuhan, bagi pandemi yang kami gumuli hingga pada saat ini, Engkau kiranya memberkati tenaga medis yang senantiasa berupaya di dalam merawat pasien-pasien yang mengalami atau terjangkit virus COVID-19 ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan juga bagi kami semua ya Tuhan, biarlah kami terus menjaga diri kami, menjaga keluarga kami, dengan kami memperlakukan protokol kesehatan dengan baik dan benar, sambil kami terus berserah kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa hanya Engkau yang sanggup menyatakan pemulihan di dunia ini, di waktu yang Tuhan telah tentukan. Terima kasih ya Bapa, kehidupan kami ya Tuhan, sepanjang seminggu ke depan, kami tetap serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, damai sejahtera-Mu senantiasa Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Bapa, kami telah memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Berkatilah persembahan kami ini, sekiranya boleh dipergunakan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Dan yang masih ada pada masing-masing kami Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, agar kami boleh mempergunakan dengan baik untuk kami pakai dalam kami melanjutkan kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, inilah kami yang datang berdoa kepadamu. Ampunilah setiap salah dan dosa-dosa kami, lalu terimalah kami yang datang berdoa, bersyukur, memohon kepadamu.
hanya di dalam anakmu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari pujian Tuhanku, pimpinlah tanganku. Tuhanku, pimpinlah tanganku, peganglah ku letih, ku lesu, ku Pergilah dan andalkanlah hikmat Allah untuk mengendalikan perkataan. Tolong kami Tuhan, supaya ucapan-ucapan kami senantiasa penuh dengan hikmat. Mari kita arahkan hati dan kehidupan kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Menutup ibadah kita pagi hari ini, kita menyanyi dari nyanyian syukur berkat bagi keluargaku. Memberkati rumah keluargaku, apa yang Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku, apa yang Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Demikianlah ibadah kita pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.